Hai teman pintar, pernahkah Anda membayangkan memiliki kebebasan finansial dan hidup yang nyaman? Banyak orang bermimpi untuk mencapai kekayaan, dan salah satu jalan yang paling populer adalah melalui berdagang dan berbisnis. Siapa bilang hanya orang kaya yang bisa semakin kaya? Dengan strategi bisnis yang tepat, siapapun bisa meraih kesuksesan finansial. Apakah Anda ingin keluar dari zona nyaman dan menciptakan kekayaan sendiri? Mari kita bahas bersama bagaimana berdagang dan berbisnis bisa menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan finansial. Mari kita bahas lebih dalam. Perdagangan adalah aktivitas manusia yang sudah ada sejak zaman purba. Dulu manusia bertukar barang dengan cara barter. Misalnya seorang yang memiliki kelebihan hasil panen akan menukarkan dengan hewan ternak milik orang lain. Seiring berjalannya waktu, sistem perdagangan semakin kompleks. Muncullah mata uang sebagai alat tukar yang universal. Kemudian, perdagangan tidak lagi terbatas pada wilayah lokal, tetapi meluas ke tingkat internasional. Pada abad ke-20, revolusi industri melahirkan sistem produksi massal. Barang-barang diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan didistribusikan ke seluruh dunia. Muncullah konsep rantai pasokan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen hingga konsumen. Di era digital, perdagangan kembali mengalami transformasi yang signifikan. Munculnya internet dan e-commerce memungkinkan siapa saja untuk berjualan secara online. Batas-batas geografi seolah-olah hilang, dan kita bisa membeli produk dari seluruh dunia hanya dengan beberapa kali klik. Dunia bisnis saat ini sangatlah beragam. Tidak hanya terbatas pada bisnis tradisional seperti pabrik atau toko, tetapi juga mencakup berbagai jenis bisnis baru yang lahir dari perkembangan teknologi. Ada bisnis berbasis aplikasi seperti transportasi online dan pembayaran digital. Anda juga bisa berbisnis konten seperti pembuatan video YouTube, penulisan blog, dan podcast. Selain itu, ada bisnis yang fokus pada pengalaman konsumen, seperti bisnis pariwisata, kuliner, dan hiburan. Ada juga bisnis yang berorientasi pada solusi, seperti bisnis konsultasi, pelatihan, dan pengembangan software. Kemungkinan untuk menciptakan bisnis baru di era digital sangatlah luas. Yang penting adalah kita memiliki ide yang inovatif dan berani untuk mewujudkannya. Berikut ini jenis-jenis perdagangan yang mungkin menarik untuk Anda, yaitu yang pertama, perdagangan retail. Definisinya yaitu perdagangan langsung dari produsen atau distributor kepada konsumen akhir. Contohnya, toko kelontong, supermarket, toko pakaian, dan toko elektronik. Karakteristiknya yaitu produk dijual dalam jumlah satuan atau paket kecil, fokus pada kepuasan pelanggan, dan seringkali melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua, perdagangan grosir. Definisinya yaitu perdagangan dalam jumlah besar dari produsen ke pengecer atau bisnis lain. Contohnya distributor makanan, supplier bahan bangunan, dan distributor elektronik. Karakteristiknya adalah produk dijual dalam jumlah banyak, harga cenderung lebih murah, dan seringkali melibatkan negosiasi harga yang lebih fleksibel. Yang ketiga, e-commerce. Definisinya adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Contohnya yaitu seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Amazon. Karakteristiknya yaitu tidak ada batasan waktu dan tempat. Produk dapat dibeli kapan saja dan di mana saja, serta menawarkan berbagai metode pembayaran. Yang keempat, dropshipping.
Definisinya yaitu model bisnis e-commerce di mana penjual tidak menyimpan stok produk. Ketika ada pemesanan, penjual akan meneruskannya ke supplier, dan supplier akan langsung mengirim produk ke pembeli. Contohnya yaitu banyak toko online yang menggunakan model dropshipping, terutama untuk produk yang beragam. Karakteristiknya yaitu modal awal yang relatif kecil, tidak perlu mengurus pengiriman, tetapi margin keuntungannya biasanya lebih rendah. Yang kelima, perdagangan internasional. Definisinya yaitu perdagangan yang melibatkan negara yang berbeda. Contohnya seperti ekspor buah-buahan dari Indonesia ke Jepang, impor minyak mentah dari Timur Tengah. Karakteristiknya yaitu melibatkan regulasi yang lebih kompleks, seperti biaya cukai, perizinan, dan logistik internasional. Yang keenam, perdagangan jasa. Definisinya yaitu perdagangan yang melibatkan penjualan jasa bukan produk fisik. Contohnya seperti jasa konsultasi, jasa desain, dan jasa perawatan kecantikan. Karakteristiknya yaitu tidak ada produk fisik yang dapat dilihat atau disentuh. Kualitas layanan menjadi faktor penentu kepuasan pelanggan. Mengapa berdagang dan berbisnis bisa mengantarkan Anda menuju kekayaan? Yang pertama, potensi keuntungan yang besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2023, sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, kebebasan bekerja. Menjadi pengusaha memberikan Anda kebebasan untuk bekerja kapanpun dan dimanapun Anda mau. Anda tidak terikat dengan jam kerja yang kaku seperti di pabrik atau ASN. Yang ketiga, peluang untuk berkembang. Dunia perdagangan dan bisnis selalu berkembang pesat. Hal ini membuka peluang bagi Anda untuk terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga meningkatkan potensi Anda untuk meraih kesuksesan. Berikut ini adalah beberapa contoh kisah sukses pengusaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, Khairul Tanjung. Khairul Tanjung adalah salah satu pengusaha sukses terkaya di Indonesia. Ia memulai karirnya dengan berdagang kaos kaki di Pasar Senen, Jakarta. Saat ini ia adalah pemilik City Corp, sebuah konglomerasi bisnis yang bergerak di berbagai bidang seperti media, perbankan, dan properti. Yang kedua, Bob Sadino. Bob Sadino adalah seorang pengusaha terkenal dengan konsep kembalikan ke alam. Ia memulai bisnisnya dengan berjualan telur ayam keliling. Saat ini ia memiliki beberapa usaha di bidang kuliner seperti Camp Six dan Bob Sadino Farm. Tips memulai karir di dunia perdagangan dan bisnis, yaitu yang pertama, temukan niche Anda. Carilah bidang perdagangan atau bisnis yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Hal ini akan membuat Anda lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan usaha Anda. Yang kedua, buatlah rencana bisnis yang matang. Buatlah rencana bisnis yang detail dan komprehensif, yang mencakup analisa pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mulailah dari yang kecil. Tidak perlu terburu-buru untuk memulai bisnis besar. Mulailah dari usaha kecil yang Anda mampu kelola dengan baik. Yang keempat, terus belajar dan berkembang. Dunia perdagangan dan bisnis selalu berubah. Oleh karena itu, penting bagi Anda terus mengikuti perkembangan, belajar, dan mengembangkan diri agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Menjadi kaya bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang tekad, kerja keras, dan kecerdasan dalam memanfaatkan peluang. Berdagang dan berbisnis adalah salah satu contoh jalan yang menjanjikan untuk mencapai kekayaan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jangan biarkan mitos menyesatkan menghambat langkah Anda. Beranilah melangkah dan berjuang untuk meraih mimpi Anda, termaksud menjadi kaya melalui perdagangan dan bisnis. Ingatlah, kunci utama kesuksesan adalah tekad, kerja keras, dan kecerdasan dalam memanfaatkan peluang.
Ingatlah, kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam perdagangan dan bisnis adalah kerja keras, pantang menyerah, dan strategi yang matang. Jika Anda memiliki tekad dan kemampuan yang kuat, maka Anda pasti bisa mencapai mimpi Anda untuk menjadi kaya melalui perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan bagaikan samudra luas yang penuh dengan peluang. Beranilah berenang dan temukan harta karun kelimpahan di dalamnya. Percayalah, Anda memiliki potensi untuk menjadi kaya dan sukses melalui perdagangan dan bisnis. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.